rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Masya Allah, hari ini tema berikan pada saya atau akan kita bahas adalah membangun peradaban umat dengan akhlakul karimah. Teringat akan perkataan seseorang kepada Rasulullah, pertanyaan seseorang pada Rasul, ya Rasul, siapa sih atau akhlak apa, hal apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa dan akhlak yang baik. Dan kemudian yang paling banyak membawa ke nerakanya Allah, kata Rasulullah SAW, adalah mulut dan kemaluan. Jadi hari ini kita mau membahas bagaimana cara agar kita bisa membangun sebuah peradaban menjadi peradaban yang luar biasa melalui akhlak yang baik. Dari sekian banyak akhlak yang baik, saya akan membahas hari ini mengenai persatuan, persaudaraan. Boleh? Karena kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang akhirnya saling membenci satu sama lain, saling berpecah belah. Bagaimana bisa membuat sebuah bangsa, sebuah peradaban menjadi besar kalau di dalamnya sendiri pecah belah, di dalam tidak bersatu padu. Oleh karena itu, izinkan saya pada hari ini untuk kita sama-sama membahas mengenai arti persaudaraan, bersatu padu, untuk menjaga bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Teman-teman, izinkan saya dari awal hendak menginformasikan kalau kita sering dengar ada yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu apa, Ibu? Persaudaraan, ya Bu? Ukhuwah. Ketika membahas ukhuwah, ternyata ukhuwah itu ada tiga hal. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu yang terjadi pada kita di hari ini. Persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Kita sesama umat Islam adalah saudara satu dan lainnya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin adalah Islami. Kemudian yang kedua ada ukhuwah watani. Apa itu watani? Persaudaraan bangsa, bangsa setanah air, ya. Kita tahu di Indonesia ini teman-teman majemuk sekali. Ada berbagai macam bangsa, macam suku, berbagai macam adat dan berbagai macam agama. Islam agama yang namun kita tidak bisa melupakan ada saudara-saudara kita juga yang beragama lain, dan tetap di antara kita walaupun beda harus ada namanya persaudaraan, saling menghormati satu sama lain, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Kita punya kecintaan yang sama terhadap bangsa ini, terhadap Indonesia. Kita sama-sama punya kepentingan yang sama, mau tinggal di Indonesia dengan nyaman, dengan tenang. Betul ya Ibu sekalian ya? Maka harus jalin namanya persaudaraan. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika ya. Atau dalam Pancasila itu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Gak mungkin Indonesia menjadi bangsa yang besar kalau kita saling berpecah belah, saling berprasangka, saling mengolok-olok, saling tidak mungkin. Jadi umat Islam ini selain ukhuwah Islamiyah yang sama, yang luar biasa persaudaraannya, juga harus menyadari bahwa kita tidak semua orang sama dengan kita. Perbedaan membuat kaya dan perbedaan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Jadi ada yang namanya ukhuwah wataniyah. Dan ketiga, ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah? Persaudaraan antar umat manusia. Seluruh umat manusia di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini, mereka sama-sama makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda-beda, kita berbeda kulit, warna kulit dan berbagai macam perbedaan keanekaragaman yang luar biasa, namun kita semua sama ciptaan
Sang Maha Pencipta. Jadi ada persaudaraan yang juga harus dijaga. Adapun itu kalau berbeda agama dan sebagainya, lakum dinukum waliyadin. Namun dalam hal pertemanan kita berteman, kita bersaudara. Baik, kita menceritakan teman-teman sekalian bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana agama kita ini adalah agama yang rahmah, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Kita lihat dulu, kalau ingin menjadi sebuah peradaban yang luar biasa, bangsa yang besar, memiliki akhlak yang baik yang mau saya bahas pada hari ini adalah menjaga persaudaraan. Akhlak yang baik adalah hubunganmu yang baik dengan sesama manusia, sikap yang baik kepada sesama manusia. Maka kita lihat dulu sebelum saya membahas agak banyak dengan ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita menjaga agar kita tetap bersatu. Saya ingin menceritakan sedikit sebuah kisah yang mungkin ibu-ibu sudah tahu bagaimana umat Islam ini sikapnya di zaman terdahulu kepada orang yang bukan agama Islam. Kita lihat dalam Piagam Madinah yang paling kita tahu kisahnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan toleransi yang sangat luar biasa. Piagam Madinah, apa sih Piagam Madinah itu? Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, teman-teman sekalian, pada saat itu tentu saja harus ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah agar membuat orang-orang di kota Madinah itu bersatu. Orang-orang itu bukan semua Islam. Ada agama yang lain-lain, ada Nasrani, ada Yahudi, ada agama yang lain-lain. Sehingga Rasulullah membentuk sebuah piagam Madinah ya, yang berisi atau yang isinya melindungi hak-hak asasi manusia dari golongan agama lain atau dari golongan Yahudi misalnya. Di mana kaum Yahudi dan kaum muslimin atau orang-orang dari agama lain harus bersatu padu karena sama-sama tinggal di Madinah, bersatu padu dalam menjaga kota Madinah, bersatu padu dalam memerangi musuh ya yang akan mengganggu kota Madinah. Kaum muslimin, kaum Yahudi, orang-orang dari agama lain ini harus senantiasa berjanji bersama-sama untuk berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika ada sebuah kezaliman demi kebaikan bersama yang sama-sama tinggal di kota Madinah. Mereka sama-sama tolong-menolong mempertahankan Madinah dari serangan orang-orang luar. Dan semua penduduk Madinah apapun dalam piagam Madinah terjamin keselamatannya kecuali mereka yang berbuat jahat. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW mengajarkan pada kita umat Islam penuh dengan toleransi. Gak ada umat Islam itu saling membenci, saling melukai, itu bukan ajaran Islam. Masalah toleransi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak ribuan tahun yang lalu. Begitu pula yang kita lakukan di zaman yang sekarang ini. Indonesia ini sangat-sangat kaya, ya Allah. Saya safari dakwah dari Aceh sampai Merauke, dari ujung sampai ke ujung lagi, dan berbagai macam keragaman itu membuat Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang sangat kita banggakan. Namun satu sisi mengkhawatirkan kalau terjadi pecah belah. Makanya hari ini izinkan saya mengedepankan yang namanya menjaga persaudaraan dengan akhlak yang baik. Oke. Baik, berikutnya teman-teman semua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, apa yang terjadi? Pada saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan Palestina, beliau membuat sebuah keputusan atau sebuah piagam ya, atau sebuah perjanjian, sebuah informasi yang berisi Bismillahirrahmanirrahim, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah, Sayyidina Umar, dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta mereka, gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah. Dan mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dari Yerusalem. Lakum dinukum waliyadin. Jadi indahnya agama kita ini teman-teman sekalian, bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita berbuat baik, berakhlak yang kepada siapa saja makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau mau bangsa kita jadi bangsa yang besar peradaban, seharusnya kita sebagai orang muslim menerapkan adab yang telah Allah dan Rasul kepada kita, menjunjung tinggi
yang dinamakan dengan toleransi agama tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim kita punya prinsip kita sendiri, namun secara pertemanan kita berteman, kita bertoleransi, kita saling menghormati. Itu tentang bagaimana hubungan dengan orang yang berbeda dengan kita. Masya Allah, indahnya ajaran kita ini. Indahnya kalau sesama umat beragama saling menghormati, saling menyayangi. Di Jakarta itu Bu, ada yang namanya Masjid Istiqlal. Ibu-ibu tahu ya, Masjid Istiqlal. Di depan Masjid Istiqlal itu ada gereja, ibu-ibu sekalian. Ya, kadang-kadang terlihat saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Itu indah sekali teman-teman sekalian. Berikutnya yang mau saya tekankan sekali pada hari ini adalah ukhuwah Islamiyah. Saling menjaga persaudaraan umat Islam. Kadang-kadang ada berbeda sedikit, bukan berbeda yang krusial. Kenapa harus musuh-musuhan? Kenapa harus kita saling menyerang, harus saling membenci? Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruhnya pun akan merasa sakit. Ibarat satu bangunan. Coba kita lihat ibu-ibu sekalian. Di masjid ini bisa berdiri dengan megah karena ada tiangnya, karena ada atapnya, karena ada lantainya, betul ya? Tidak bisa tiang berdiri sendiri, tidak bisa atap berdiri sendiri. Begitu pula umat Islam ibarat satu bangunan, sehingga menjadi bersatu padu, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh, tidak bisa berdiri sendiri satu lain. Maka izinkan kepada saya pada hari ini cerita lagi sebelum kita membahas poin-poin dalam Quran maupun hadis dan sebagainya. Apa akibatnya kalau umat Islam tidak bersatu padu? Apa jadinya? Hilang peradaban itu ibu-ibu sekalian. Hilang sebuah kejayaan itu teman-teman sekalian. Ingat kisah Andalusia? Pernah dengar kisah di Andalusia? Pernah dengar? Sekarang itu Spanyol, Portugis, Prancis bagian selatan. Kalau kita ke Spanyol, itu ada yang namanya Cordoba, Istana Granada. Dulu kejayaan Islam luar biasa di sana. Masa-masa keemasan di sana. Dulu namanya Andalusia. Apa yang terjadi di sana? Dulu teman-teman sekalian, ya, umat Islam jaya di sana. Namun pada akhirnya lenyap peradaban Islam di Andalusia disebabkan adanya perpecahan antar umat Islam. Umat Islam tidak bersatu padu, semua sibuk mau jadi raja-raja, sehingga pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Di sana dulu ada yang namanya dinasti Umayyah di Andalusia, teman-teman sekalian. Akhirnya mereka tercerai-berai menjadi kerajaan yang terjadi pertikaian, bertengkar antar sesama umat Islam, dan Islam pun akhirnya runtuh. Dan terakhir menyisakan kerajaan namanya kerajaan Granada, itu pun runtuh. Sehingga pemimpin umat Islam yang terakhir di Granada namanya Sultan Abu Abdullah Muhammad pada masa itu akhirnya harus menyerahkan kerajaan Islam kepada yang lain. Lantas dikisahkan beliau pergi dari Istana Alhambra di Granada. Itu sangat indah dan megah. Kejayaan Islam ratusan tahun ada di sana. Namun karena ketamakan, perpecah belahan, ya, membuat umat Islam lenyap di sana, teman-teman sekalian. Sultan yang paling akhir, ya, namanya Sultan Abu Abdullah Muhammad, keluar dari Istana Granada dengan tetes air matanya. Kemudian akhirnya beliau menaiki sebuah gunung yang sangat tinggi. Beliau menangis melihat Istana Granada tersebut. Umat Islam lenyap pada masa itu karena terjadi belahan. Kekuasaan Islam di Andalusia resmi berakhir di masa itu setelah jatuhnya 22. Jadi kalau sekarang kita ke Spanyol, kita ke Istana Granada, ya, kita bisa lihat Istana Alhambra di Granada, kita bisa lihat kejayaan luar. Namun sekarang sisa hanya tinggal kenangan. Kita lihat masjid, ada yang namanya Masjid Cordoba juga sangat luar biasa. Sekarang tinggal kenangan. Sekarang jadi museum ibu-ibu sekalian, maupun ibadah yang lain. Itu disebabkan karena perpecah belahan. Kalau Indonesia tidak ada persatuan, nggak ada ibu sekalian. Maka itu dimulai nanti dari hal-hal kecil dalam akhlak kita sehari. Bagaimana cara kita menjaga persaudaraan kita sesama agama pun, apalagi sesama umat Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, ini menjadi panduan kita untuk menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan."
tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Siapapun itu, ketika mengerjakan kebaikan demi kebaikan, tolonglah, saling tolong menolong mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Negara kita Indonesia ini banyak sekali orang-orang menggunakan sosial media, banyak orang saling bermusuhan atau menyebarkan fitnah, adu domba, perpecahan lewat sosial media. Kata Allah, jangan engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini kita bicara lingkup yang luas ya Bu, apalagi lingkup yang di dalam, di rumah sendiri. Kalau di luar saja harus menjaga persatuan, harus menjaga persaudaraan, apalagi di dalam rumah sendiri. Rumahnya harus kuat, antara anggota keluarganya harus kuat, baru kita bisa menguatkan yang lain. Kalau di dalam rumahnya berpecah belah, bagaimana kita bisa menguatkan yang lain, kita sendiri tidak kuat. Oleh karena itu, nanti pembahasan luas. Namun saya bahas pada hari ini tentang ukhuwah Islamiyah yang umum. Namun yang paling penting dari itu semua, sebelum kita menjaga persaudaraan dengan yang lain-lain, di rumahnya sendiri harus kokoh dulu, harus kuat dulu. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan mengokohkan keluarga kita, ada doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, supaya keluarga kita ini dijaga oleh Allah. Masa kita sibuk-sibuk menjaga persaudaraan di luar, dalam keluarga kita sendiri tidak terjaga tali silaturahminya, terjadi perpecah belahan. Oleh karena itu doa untuk jaga keluarga kita. Apa doanya Bu? Rabbi syrahli. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Itu sederetan dari Al-Furqan 63 sampai 74, itu adalah sifat-sifat orang-orang saleh. Salah satunya selalu berdoa supaya Allah jaga keluarganya. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak keturunanku ya Allah sebagai penyejuk hati. Rumah kita ini udah erat, udah kokoh, antar suami, istri, anak, orang tua kokoh. Terjadi persaudaraan atau terjadi hubungan yang kokoh di situ. Baru setelah rumahnya kokoh, jadi kita bisa mengokohkan yang lainnya yang di luar rumah.